Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masak jangan deso tempe lombok ijo, rolade daun singkong, dan sambal goreng pete. Sebentar lagi bulan puasa, teman-teman bisa save resep ini untuk contekan ide menu sahur dan buka puasa. Di video ini juga lengkap saya sertakan minuman untuk berbuka puasa, yaitu es cendol ubi ungu. Bikinnya mudah tanpa cetakan dan menggunakan takaran sendok, jadi siapapun pasti bisa bikin. Yuk langsung aja kita mulai dengan resep yang pertama, yaitu sayur lodeh tempe lombok ijo. Siapkan satu papan tempe, ini saya akan potong menjadi 4 bagian. Teman-teman gak harus potong ikutin saya, bebas, tapi yang pasti tempenya harus dalam kondisi matang ya, jangan tempe mendo atau tempe yang setengah matang atau belum jadi. Karena kalau masih mendo, itu nanti dipotong hasilnya nggak bagus, malah hancur tempenya. Untuk bumbunya siapkan 5 bawang merah, 3 bawang putih, 15 cabai rawit hijau, 7 cabai hijau besar, daun salam 2 lembar, dan daun som 4 lembar atau daun melinjo. Juga 1 ruas lengkuas ya. Untuk bumbu bawang-bawangannya akan saya haluskan sama kemiri, namun yang lain akan saya iris-iris. Seperti ini ya teman-teman, untuk lengkuasnya digeprek aja. Langsung aja kita masak bumbu yang udah dihaluskan tadi ya. Ada bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Karena pakai santan, ini wajib menggunakan kemiri. Dimasak hingga bawangnya baunya harum dan matang ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bukan cabai rawit, cabai hijau tapi yang besar ya. Cabai rawit hijau yang kecil itu nanti saya masukin belakangan. Masukkan juga daun salam dan lengkuasnya. Kemudian tambahkan 500 ml santan. Ini kelapanya nggak saya kupas kulitnya ya, jadi kelihatannya santannya nggak putih. Masukkan daun sonya, kemudian disusul dengan tempenya. Daun sonya ini agak tua-tua ya teman-teman. Teman-teman usahakan pakai daun melinjo atau daun so yang muda. Nah kalau santannya udah masuk gini, teman-teman wajib untuk terus diaduk ya, agar santannya itu nggak pecah dan rasanya tuh tetap gurih enak gitu. Kalau udah pecah nanti jatuhnya nggak enak. Tambahkan 1 sendok teh garam, 3/4 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh penyedap, saya pakai Royco. Nah kemudian diaduk-aduk biar tercampur rata. Lalu setelah mendidih kayak gini, baru dimasukkan cabai hijau yang rawit. Jadi biar kelihatan masih kres-kres gitu, seger. Diaduk kembali. Nah di tahap ini jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau rasanya udah cukup, dilanjutkan, tinggal nunggu matang aja. Tapi kalau ada yang kurang, silahkan diperbaiki. Untuk bumbu pelengkapnya seperti daun salam dan lengkuas kita ambil aja. Nah untuk kuahnya mau dibikin banyak ataupun sedikit itu sesuai selera ya. Ini sudah matang. Masakan deso sayur tempe lombok ijo. Jangan lombok ijo itu enak banget, apalagi ditaburi dengan bawang goreng. Lanjut ke menu yang selanjutnya adalah sambal goreng pete. Bahannya sudah saya tulis di video. Ada cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit hijau, pete, dan terasi. Saya akan goreng semua bahan kecuali pete. Karena ini bahannya tidak saya iris-iris atau saya potong-potong, jadi wajib untuk ditutup agar tidak meletup-letup minyaknya. Tapi kalau teman-teman sudah potong bahan-bahan seperti cabai dan bawangnya, tidak usah ditutup juga tidak apa-apa. Karena judulnya sambal goreng, jadi semuanya prosesnya digoreng ya teman-teman, tidak direbus. Kalau sudah setengah matang, diangkat aja karena nantinya akan kita goreng kembali. Dihaluskan dengan ulegan. Kalau teman-teman bikin dalam jumlah banyak, dihaluskan dengan chopper nggak apa-apa. Karena ini jumlahnya sedikit, saya ulek manual. Tambahkan garam, gula pasir, dan penyedap. Takarannya sudah saya tulis, hanya videonya terpotong ya. Mohon maaf teman-teman. Setelah dihaluskan, kita goreng kembali dan masak sampai benar-benar matang. Kalau teman-teman bikin sambal dan menginginkan dia awet tahan lama, pakailah cara ini. Karena kunci sambal tahan lama adalah tidak boleh ada unsur air. Tambahkan pete, dan karena ini jumlahnya sedikit, dimasak jangan sampai gosong atau terlalu kering. Ini sudah cukup saya rasa. Sambal goreng petenya siap disajikan. Lanjut ke menu selanjutnya, yaitu rolade tahu daun singkong. Kita siapkan 1 bungkus tahu. Ini isinya 5, beratnya kurang lebih 200 gram. Kemudian 1 bungkus daun singkong. Ini saya beli yang udah direbus dan akan saya peras agar kandungan airnya benar-benar hilang ya. Jadi nanti rolade yang dihasilkan ini benar-benar set
kekel gitu. Nah ini udah kita sisihkan, kita bikin bumbu halusnya. Ada bawang putih, kemudian garam, gula pasir, takarannya sudah saya tulis. Dihaluskan sampai benar-benar halus. Kemudian saya akan tambahkan merica bubuk atau lada bubuk sebanyak setengah saset, dan Royco ataupun penyedap jenis lain sebanyak 1/4 sendok makan. Aduk agar tercampur rata, kemudian ini akan saya bagi dua sama rata, dan yang satu akan saya gunakan di daun singkongnya. Satu bagian yang lain akan saya haluskan bersama tahunya. Jadi saya haluskan di cobeknya kayak gini ya teman-teman. Ini kan teksturnya berpasir ya, jadi kurang padat. Biar teksturnya padat, saya akan tambahkan 1 telur utuh dan 1 sendok makan tepung tapioka. Diaduk hingga tercampur rata. Nah, yang satunya lagi nanti bumbunya akan saya campur bersama daun singkongnya. Jadi nanti daun singkongnya nggak rasanya anyep, tapi ada rasanya gitu. Nah, karena ini komposisi daun singkongnya lebih banyak dari tahunya, saya akan gunakan sebagai lapisan pertama, yaitu daun singkongnya. Tapi kalau teman-teman tahunya lebih banyak, boleh yang buat dijadikan dasar adalah tahunya. Dua-duanya sama-sama enak ya teman-teman. Nah, di proses ini harus benar-benar agak sabar ya. Jadi kita gulung sampai benar-benar tahunya ini tertutup oleh si daun singkongnya. Gunakan daun pisang yang udah digarang ya teman-teman, jadi nggak mudah sobek. Nah kayak gini. Kalau kurang yakin bisa dibuka lagi, kemudian ditekan kayak di video gitu ya, biar dia tuh bener-bener bulatannya bagus, tidak berongga nantinya. Kalau udah yakin, kita tusuk dengan tusuk lidi kayak gini, dan lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Untuk satu resep ini jadi dua buah kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa ditusuk pinggirnya, kemudian kita panaskan kukusan sampai benar-benar sudah mendidih gitu ya. Kemudian kita siap untuk dikukus sampai matang. Nah kalau udah matang, ini tuh penting banget ya teman-teman, jangan dipotong saat baru matang dan masih panas-panas kayak gini. Bener-bener harus nunggu dingin. Jika perlu setelah dingin boleh dimasukkan ke dalam kulkas, jadi biar bener-bener ngeset hasilnya bagus. Nah ini sudah saya taruh ke kulkas. Ini hasilnya dari kulkas ya. Akan saya buka, dan saya siapkan telur untuk pelapis. Jadi ini saya akan potong-potong kemudian digoreng, tapi dilapisin dengan telur ya. Jadi telurnya dikocok dulu, dipotong-potong. Jangan lupa pisaunya harus tajam, karena kalau pisaunya nggak tajam nanti hasil potongannya nggak bagus ya. Dipotong-potong, bisa untuk dikonsumsi pribadi ataupun untuk dijual. Nah, satu lenjer itu saya potong menjadi 7 bagian. Boleh dijadikan ide frozen food, sebentar lagi Ramadan, jadi nanti ketika sahur atau berbuka tinggal dilapisi sama kocokan telur aja, tinggal digoreng, simple banget ya. Kita goreng, ini agak berbusa nggak apa-apa ya, karena telur, dan saya juga pakainya minyak coconut oil VCO, jadi bener-bener berbusa, ngeluarin busa, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, nggak mempengaruhi ke rasa, ini tetap enak. Nah ini dia rolade tahu daun singkongnya. Sekarang kita lanjut ke minuman untuk berbuka puasanya. Minumannya ada es cendol, ubi ungu. Jadi yang pertama kita siapkan adalah ubi ungunya. Siapkan 200 gram ubi ungu yang sudah dikukus, dan jangan lupa untuk di blender dengan 600 ml air atau setara dengan 3 gelas belimbing air. Pastikan ngeblendernya sampai halus, kemudian jangan lupa untuk disaring. Setelah disaring, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan garam, dan 1 Nutrijel plain yang 10 gram. Kemudian tambahkan tepung beras 4 sendok makan dan tepung tapioka atau aci sebanyak 3 sendok makan. Jadi yang nggak punya timbangan tetap bisa bikin minuman ini. Sebelum dimasak di atas kompor, diaduk-aduk dulu. Nah, sekarang kita masak di atas kompor dengan api kecil sampai adonannya meletup-letup dan terasa berat seperti di video. Siapkan plastik segitiga, masukkan adonannya selagi panas ke dalam plastik segitiga sebelum adonannya dingin dan jatuhnya jadi ngegumpal dan keras. Gunting bagian ujung sesuai besarnya cendol yang ingin
Kita cetak. Pegang permukaan plastik dengan lap tahan panas dan mulai cetak cendolnya di bawah air es. Siapkan 500 ml santan, kita beri dengan 1 daun pandan yang sudah kita sobek-sobek dan 1/4 sendok teh garam agar rasanya ada rasa gurihnya. Masak hingga mendidih. Terus diaduk agar tidak pecah santan dan setelah mendidih sisihkan kemudian tunggu dingin. Untuk kuah gula merahnya, siapkan 250 gram gula merah, sisir agar mudah larut, kemudian tambahkan 500 ml air. Jangan lupa ditambahkan dengan daun pandan yang sudah kita sobek-sobek agar keluar aromanya, juga garam sebanyak 1/4 sendok teh. Masak hingga mendidih, kemudian agar larutannya menjadi kental, saya akan tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan maizena sebanyak 1 sendok teh dilarutkan dengan sedikit air, aduk cepat selagi mendidih. Setelah mendidih, saring dan tunggu dingin. Sajikan jika santan dan gula merahnya sudah dingin. Itu dia 1 set menu lengkap untuk sahur dan berbuka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.